Halo semuanya. Kali ini gue lagi sama kawan gue nih, Rais. Halo Is, sapa lu dong teman-teman yang online ini. Hai guys. Jadi kawan gue ini itu berasal dari salah satu jurusan yang mungkin udah pernah gue bahas sih sebelumnya di video gue. Cuma kan setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Iya, Apalagi kan lu sama temen gue yang sebelumnya nih, kalau kita boleh throwback, itu berbeda nih. Kalau misalnya temen gue dari negeri, lu dari swastanya gitu. Tapi kan maksud gue di sini bukan membeda-bedakan antara yang swasta dengan yang negeri, tapi lebih ke cerita, pengalaman, dan gimana sih perbedaan yang terasa gitu loh antara jurusan lu nih sama kayak temen gue yang sebelumnya itu Mareta di Yarsi dan temen gue yang sebelumnya itu di Unpad gitu. Nice. Sebelum bahas lebih jauh nih, mungkin kan teman-teman udah pada tahu nih Mareta pasti kedokteran ya nggak sih? Cuma kalau mungkin ada yang nanya Mareta yang mana, makanya tonton dulu video. Sebelum ini. Iya dong. Coba dilihat-lihat lagi. Apalagi buat teman-teman yang emang pengen masuk ke jurusan kedokteran gitu kan, nggak ada salahnya dong. Ya nggak, ditonton Mungkin dulu. banyak info kan. Nah, bener banget tuh ya kan. Oke Is, mungkin biar teman-teman ini banyak yang kenal lebih jauh sama lu. Nah, mungkin lu boleh dong perkenalan diri dulu, mungkin dari nama, terus lu dari jurusannya apa, angkatan berapa, terus lu kuliahnya di mana. Walaupun tadi udah sempat gue spill ya, itu di mana. Jadi gue nama gue Rais Haidar Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Gue angkatan 2017. Ya. Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Yarsi ada nggak sih singkatannya? Yayasan Rumah Sakit Islam. Oh ya, berarti Apa gue? hafal dong, lu kan kampus lu sendiri. Berarti jatuhnya Yarsi ini cuma kedokteran aja atau gimana nih, kan yayasan rumah sakit Islam. Itu gimana tuh? Apakah di sono cuma kedokteran aja atau gimana? Karena kan emang mungkin kita lihat dari kampus lu dulu gitu kan. Yang gue tahu Yarsi itu kan yang terkenalnya itu kan kedokterannya, ya nggak? Nah, apakah tapi di sana cuma kedokteran aja atau gimana tuh? Mungkin lu boleh spill dulu lah kampus lu nih, biar orang-orang juga pada tahu gitu kan. Gimana? Yang orang-orang tahu kan tadi kedokteran kan. Nah, yang gue tahu tuh ekonomi, yang lain. Habis itu kalau nggak salah ada teknik. Nah, yang lain gue lupa nih. Oh, tapi berarti nggak cuma jurusan yang fokus kedokteran aja, bukan enggak, FK doang gitu ya? Bukan FK doang, ada FKG juga, fakultas kedokteran juga. Berarti nggak cuma dari segi saintek, tapi di sosumnya juga ada. Ada. Oke. Tadi lu angkatan 2017 ya? Oke. Berarti sama kayak gua. Sama. Oke, Is. Nah, gue pengen tahu nih, jurusan kedokteran itu jurusannya tuh kayak gimana sih? Lu bisa gambarin nggak sih? Karena kan ini mungkin gue spill ya ke teman-teman yang belum tahu konten tentang gue, konten kampus idaman, dimana di part 1 ini gue lebih ngebahas itu keraknya aja nih, maksudnya dasar-dasarnya. Jadi ini masih apa ya, kulitnya lah, biar lu tuh tahu nih istilahnya. Nah, gimana nantinya kalau memang lu tertarik dengan jurusan ini dan pengen tahu lebih banyak, lu bisa nonton di part 2-nya. Yang lebih serunya lah gitu ya kan. Nah, kalau lo boleh spill nih, kedokteran itu jurusannya seperti apa sih? Biar teman-teman tahu nih. Kalau menurut gue nih, kalau gue tuh jurusan kedokteran itu, jadi dia tuh ya yang kita tahu ilmu yang mempelajari tubuh kita kan. Jadi segala macam dari rambut nih sampai kuku, ujung kuku kaki, pelajarin semua tuh. Nah, habis itu kayak penyakit-penyakit, sejarahnya, terus faktor-faktor penyakitnya, terus Faktor kali, Pak. Vektor. Oh, vektor. Jadi kayak DBD nih misalnya, nyamuknya tuh namanya vektor tuh. Oh, gue kira. Nah, situ Udah kenceng-kenceng faktor juga ya. bisa faktor penyebabnya. Oh, bisa atau juga. enggak faktor risiko kayak makin tua lu makin gampang kena penyakit gitu, atau enggak kalau masalah genetik gitu-gitu. Nah, itu faktor penyebabnya. Ada lagi kayak
proses jadi sakitnya. Misalnya dari keinfeksi sampai lu misalnya ada gejala-gejala kayak demam gitu-gitu tuh. Tuh menurut gue itu kedokteran tuh kayak gitu. Kayak banyak sih sebenarnya. Jadi kompleks gitu ya? Kompleks. Nggak Tapi cuma asal menarik. nyuntik-nyuntik doang gitu ya? Iya. Orang kan ngiranya kayak nyuntik ngasih obat kelar kan, padahal banyak gitu. Banyak. Dan menarik kalau kata gue sih. Apalagi lu katanya, gue tadi sempet tanya sebelum gue take video ini, lu suka banget anatomi malah tadi ya? Iya. Itu favorit gue sih anatomi sih. Gokil. Dan pas banget gue waktu anatomi juga ya lumayan lah. Nilai gue lumayan lah. Jadi terbukti gitu, nggak cuman gue favorit doang tapi nilai gue ya kayak gitu. Ya berarti boleh lah ya, Boleh bisa lah dibilang ya. favorit lah Iya. ya. Nah, gue pengen tahu nih sebelum kita mengulas lebih jauh ya. Sebenarnya kesibukan lu sekarang tuh apa sih? Yang masa-masa tahun ini nih, Iya, 2021 ini. Kalau gua Khususnya itu bulan-bulan ini ya. bulan-bulan ini pas banget gua kemarin semas. Oh yes. Selamat. Selamat. Gua semas. Un of esket gitu kan. Jadi gua sidang tapi itu buat syarat jadi prakoas. Prakoas tuh jadi kayak ya itu sebelum KKN kalau orang-orang bilang sih gitu. Nah habis itu sisa-sisanya ya gue masih itu gue ambil semester perbaikan buat bagusin nilai gue IPK. Soalnya kan kalau yang gue denger spesialis itu minimal 2,75 IPK-nya. Kalau akreditasi fakultasnya A, tapi kalau B makin tinggi lagi. Tuh. Jadi kalau IRC apa tuh? Kalau RC alhamdulillah A, A ya. Berarti Baru 2, berubah. 2,75 ya minimal ya. 2,75. Oke. Terus gimana sih perjalanan lu nih? Kita cerita dulu nih. Throwback banyak nih kita mengulas masa lalu nih. Iya. Kapan sih lu kecetus nih? Aduh, gue pengen banget nih masuk ke jurusan kedokteran. Dan kenapa lo akhirnya memutusin gue pengen deh kedokteran aja? Padahal kan yang kita tahu ya, kedokteran itu kan susah, ya kan? Ribet lah, kompleks tadi yang gue bilang kan. Iya. Terus belajarnya juga nggak cuma 4 tahun selesai lu bisa jadi dokter, bisa buka praktek dan lain sebagainya. Karena masih banyak apa ya istilahnya ya, pendidikan yang harus lu laluin gitu kan. Nah itu kenapa sih lu akhirnya milih kedokteran dan kapan tercetus untuk masuk ke sana? Kalau kenapanya itu kayaknya pengaruh paling besar ya bokap gua sih ya. Bokap lu. Maksudnya bukan bokap gua maksa tapi inspirasi gitu. Gua ngelihat bokap gua praktek gitu kan, nyembuhin orang segala macem, ngasih obat. Nah itu kan berguna juga. Misalnya aja yang disembuhin itu kayak kepala keluarga gitu, bapak seorang bapak. Nah dia kan jadi otomatis kalau dia sehat dia bisa ngasih nafkah anaknya, istrinya gitu-gitu kan. Itu kan bermanfaat juga gitu. Kemanusiaannya Nah, yang lu ambil ya? Iya. Nah abis itu di sisi lain gue ngelihat kayak di orang-orang yang dokter-dokter lain itu kayak misalnya nih kayak kita misalnya ngeliat film nih tembak-tembakan gitu kan. Nah itu kan yang udah harusnya mati dia selamatin, ngambil peluru susah banget tuh kan kayak gini gitu kan. Nah gue tuh kayak seru juga nih, di sisi lain seru, di sisi lain nyelamatin orang juga gitu. Aktivitas jadi lebih nyaman kalau sehat gitu-gitu dah. Oh itu kenapanya gitu ya. Nah tapi kapannya lu udah tercetus belum? Dari dulu berarti lu udah kepikiran ke sana apa gimana? Nah kalau gue kayak pengen banget nih kedokteran itu pas udah ngejalanin, pas udah sekitar semester 2 baru gue pengen banget. Berarti sebelumnya tuh karena sebelumnya gue pengen kayak bokap gue gitu. Iya sebelumnya nggak semaksimal itu, tapi ternyata setelah dijalanin malah lebih gitu, malah lebih seneng. Berarti yang ekspektasi lu tadi segini jadi ningkat gitu ya? Iya malah makin ningkat lagi. Apalagi lu tadi demen banget yang namanya anatomi gitu ya? Iya. Oke. Nah terus proses lu gimana sih dan perjuangan lu sampai akhirnya lu bisa masuk IRC di Fakultas Kedokteran? Itu gimana tuh awal-awal? Karena kan mungkin gue boleh spill sedikit ya. Gue satu SMA dulu, terus gue juga satu bimbel juga sama kawan gue nih. Kan yang gue liat tuh lu dulu kayak les, pulang ya kan. Terus lu progres. Mungkin ada yang tahu nih progres kayak gitu. Progres lah. Gimana tuh? Proses lu gimana? Karena kan yang dulu pernah di spill juga kan sama
guru kita dulu lah, kayak lu kayaknya cocoknya di sini, lu di sini, tapi lu tetap banget kekeh mau masuk kedokteran. Nah, lu boleh cerita nggak sih perjuangan lu itu gimana akhirnya lu sampai ya udah gue masuk IARSI lah. Yang kalau kita tahu nih fakultas kedokteran IARSI kan terkenal ya gitulah ya. Nah itu gimana tuh akhirnya lu ya udahlah gue pokoknya harus masuk kedokteran atau gimana coba? Perjuangan lu gimana sih? Kalau dari ya pertama gue ya di lesin itu kan yang bareng dulu, habis itu udah ngejalanin ya mayan ada dikit lah, gak bantu dikit. Tapi ya tetap aja ujung-ujungnya ya kita belajar. Nah habis itu udah kelar kan, nyari apa fakultas-fakultas, nyari universitas-universitas. Gue banyak banget tuh tes. Nah, mulai dari Sumatera, gue sempet tes USU, gue tes. Apa tuh lo waktu di USU? FK, semua gue ambil FK. Oh, lu pengennya emang dari awal emang FK ya? Tapi di kedokteran. Berbagai kampus gitu ya? Iya. Terus? Nah, habis itu ada USU, UNAN, gue juga ikut tes. Terus swasta-swasta juga banyak kayak Unisula, Semarang tuh. Habis itu UII di Jogja, UMY, sama yang lain-lain dah, banyak dah. Gue udah kayak traveling gue. Karena emang lu pengennya masuk ke dokteran. Iya. Pokoknya apapun dan dimanapun gue harus FK aja. Iya. Terus gitu ya? jadi gue sempat di Jakarta kan, karena kalau gue juga ada yang di ASI. Jadi gue sempet tuh di gelombang 5A masuk. Itu udah 5A tuh udah termasuk telat. Udah akhir gitu ya pendaftaran. IARSI tuh buka kalau nggak salah dari November apa? November 2016. Kita lulusnya April ya waktu itu ya. Iya, 2016 udah buka. Terus. Nah, gue 5A yang udah telat. Nah, abis itu. Nah, 5A tuh bulan apa tuh? 5A tuh udah. Juni kali ya? Iya, udah bulan segituan lah. Udah mau masuk semester baru gitu ya? Malah udah mau apa? MOS, udah mau MOS tuh. Nah, terus. Nah, abis itu kagak terima tuh 5A. Kan? Udah di akhir. Kagak gampang loh, kagak gampang. Udah akhir. Iya. Kagak dapet. Sedih gak tuh lo? Sedih sih, ya tapi udah banyak banget cuy. Udah banyak banget. Gue udah banyak dah, udah UMY, berbagai segala macem kampus gitu ya. Jadi kebel tuh. Bodoh amat. Awal-awal nangis tuh. Kagak terima mana-mana, ngerasa beban ya kan. Awal-awal. Udah ngeliat tidak lulus tuh udah biasa aja gitu. Ya udahlah, Mas ya. Tahun depan dah. Terus kalau ya keterima misalnya biologi gitu kan, atau nggak kedokteran gigi, kagak gue. Pokoknya kedokteran gitu ya. Passion gue kayak gue di situ gitu. Jadi semuanya gitu kan. Terus akhirnya sambil nyari-nyari yang lain, sambil ikut tes-tes yang lain, segala macem di Palembang lah, di mana lah. Nah, langsung sana lu ke Palembang. Nah, itu gue ikut juga maksudnya. Di Palembang tuh apa? Oh iya, langsung ke sana lu. Langsung ke sana. Gokil emang. Terus. Nah, itu ternyata ada lagi gelombang 5E yang terakhir tuh, paling terakhir pojok. Paling pucuk lah pokoknya. Paling pucuk, IARSI buka gelombang. Anjir. Gue ikut kan. Akhirnya udahlah gue daftar lagi nih. Kayaknya nih kesempatan terakhir gue nih. Iya. Karena udah akhir-akhir udah paling susah tuh. Apalagi udah mau MOS kan, udah kayak udah pada tutup lah pasti ya. Iya. Mau nggak mau. Udah bulan-bulan apa tuh? Iya, mau nggak mau ya udahlah. Tambatkan hati lu ke situ ya terakhir ya. Terus IARSI, terus akhirnya keterima. Alhamdulillah keterima. Terus gue mikir kayak, wah emang gue kayaknya disuruh deket orang tua gitu kan. Tuh kayak si Jakarta kan tinggal pulang pergi tuh. Tapi gue ngekos ya ujung-ujungnya. Cuman berarti kan jauh sama orang tua. 2 minggu sekali gue pulang. Kalau gue di luar awal-awal 2 minggu sekali ya. Ke sono-sononya setahun sekali. Minta duit. Nah, habis itu udah tuh keterima kan. Ya udah, gue mikirnya kayak ya udahlah, mungkin emang di swasta gue emang di sini tempat gue gitu kan. Ya udah gitu deh. Cuma emang kalau gue boleh ulas nih, kalau kedokteran IARSI berapa sih kisarannya? Boleh nggak sih kalau di spill gitu? Boleh sih. Boleh. Tapi ini sih ingat gue juga ya. Nanti kalau ada anak IARSI boleh dibenerin nih kalau ada yang salah nih kan. Oh boleh banget, biar komennya banyak. Sabi banget. Nah habis itu
Berapa tuh masuk lu? Tahu gue sih, inget gue ya. Itu kisaran 200-300 duit bangunan. Bangunan doang tuh. Baru bangunan doang. Sama-sama itu udah duit muka. Uang muka. Daftaran Oh, FK. oke. FK itu ya, FK. Khusus FK ya. Kalau yang ekonomi gitu-gitu beda lagi. Terus habis itu setelah itu kan lu ada biaya apa per semester nih. Itu berapa tuh? Itu sama semua dipatoknya atau dibeda-bedain? Kalau di negeri kan kayak gue kan dibeda-bedain nih. Kayak dari lu masuk, jalur masuk lu apa? Iya. Bedain. Ngerti. Ya kan? Terus habis itu yang kedua golongan apa istilahnya kayak orang tua nih mampu atau enggak itu juga dibedain. Bedain. Nah kalau lu sendiri gimana sih? Kalau gue itu sama semuanya. Sama. Seingat gue ya. Dari lu mau itu masuknya gelombang 1, 2, 3 sama semua. Sama semua. Terus yang gue inget itu per semester itu 25 kalau angkatan gue. 25. Makin bawah makin naik nih. Emang kan, ya gitulah. Makin perlu kan. Renovasi gedung. Ya nggak sih? Iya. Terus pas zaman gue itu rumah sakit TRC baru banget dibangun. Oh, lu baru banget dibangun rumah sakitnya? Iya. Oh jadi gue perlu banget nih buat uang bangunan. Nah gitu, istilahnya BU lah. Tapi tetap aja duit bayarnya itu selisihnya sama kayak tahun kemarin. Misalnya tahun 2016, angkatan 2016 20 juta nih misalnya 20 juta buat bayar semesteran. Nah gue 25, nanti anak angkatan 18 itu 30 gitu. Gitu selisihnya sama walaupun lagi bangun rumah sakit. Iya. Terus mungkin kalau ada teman-teman yang mau daftar di RC, dia tuh bisa kontak di mana? Ada websitenya apa gimana waktu lu daftar? Waktu gua daftar tuh sih di irc.ac.id. Ada di situ ya? Ada. Oke, mungkin bulan-bulan November kali ya? Iya, Kata lu ya? November kalau misalnya mau daftar buat tahun 2022 ya? Apa tahun 2021 nih? Tahun depan. Tahun depan dong, Jet. Tahun ini masih ada ya? Udah nggak ada dong kalau nggak salah. Tahun ini udah iya, Agustus, udah habis paling. Tahun depan. Kalau misalnya buat tahun depan ya November lu paling. dari November udah lihat-lihat. Nah. Oke. Daripada Mungkin kayak gua kan gelombang 5 baru ini. biar ada panjang lah gelombang-gelombangnya, Iya. sekaligus nyari-nyari yang lain gitu kan. Oke, mungkin untuk sesi 1 kita sampai sini dulu aja kali ya. Sabi. Nah, buat temen-temen nih yang emang kepo banget masalah kedokteran dan mau tahu lebih banyak nih, apa sih kedokteran itu, ngapain aja sih? Iya. Apa cuma nyuntik-nyuntik doang tadi kita dibilang kan? Iya. Apa cuma dateng ya kan, absen dok, pagi dok. Iya. Terus pulang apa? Terus apakah di kedokteran itu bisa TA? Kan kita nggak tahu nih. Kalau mungkin kan kalau yang lain TA selau kan. Kalau TA ini materi-materinya ribet kan kita nggak tahu kan. Iya. Oke, gitu dulu aja.